Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para penggiat media sosial yang sungguh saya hormati, berhubung karena kondisi saat ini lagi viral tentang persoalan corona, maka hari ini saya bersama-sama dengan Pak Ustadz Iksan dan teman-teman dari Ambon dan Maluku. Kita mau sharing tentang bagaimana pendapat Pak Ustadz terkait dengan isu corona yang kemudian pemerintah melarang kita tidak boleh sholat Jumat berjamaah, terus kemudian ada fatwa MUI untuk boleh tidak sholat Jumat karena takut dengan corona. Nantinya saya akan berbincang dengan Pak Ustadz Iksan ini. Beliau dari Maluku, dari Halmahera. Beliau aktivitasnya adalah pendakwah. Maka hari ini saya akan sharing dengan beliau terkait dengan pendapat tentang corona dengan sholat Jumat besok ini. Pak Ustadz, ya, saya sempat baca di media tadi terkait dengan corona itu, lalu kemudian MUI mengeluarkan fatwa bahwa boleh tidak sholat Jumat karena corona. Ini menurut Pak Ustadz bagaimana, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi Allah Ta'ala memberikan kita banyak sekali ujian-ujian di akhir zaman, di zaman fitnah ini, hanya untuk menguji keimanan orang-orang beriman, orang-orang Islam dengan ketaatan dia kepada Allah SWT. Sejauh mana dia punya keimanan yang sempurna kepada Allah SWT. Berkaitan dengan datangnya wabah penyakit ini 1400 tahun lebih Nabi SAW mengisyaratkan banyak hal. Dan kebiasaan Nabi SAW, Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu katakan di dalam hadis, Huzaifah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu idza hazabahu amrun fazi'a ila salat. Huzaifah radhiyallahu menceritakan, dia mengatakan bahwa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui suatu masalah, maka beliau bergegas mengerjakan salat. Salatnya di mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan salat di rumah, ya, tapi salatnya ke masjid. Gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan di dalam periwayatan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengeluarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya salat berjamaah itu adalah sunnahul huda, ya. Ibnu Abbas katakan bahwa Nabi mengajarkan kami sunnahul huda dan salat berjamaah adalah sunnahul huda, ya. Barang siapa yang meninggalkan sunnahul huda, ya, maka sesat tadi. Dan salat berjamaah itu bagian daripada sunnahul huda. Nah, siapa saja yang meninggalkan salat berjamaah maka sesat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persoalan sekarang ini, corona itu seperti apa sehingga orang semua menjadi takut dengan corona. Padahal corona ini adalah sebuah penyakit yang biasa, makhluk yang kecil, ya. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang takut kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala jadikan semua makhluk takut kepadanya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang tidak takut kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala jadikan semua makhluk menakutkan baginya. Nah, hari ini MUI, seharusnya MUI ini bukan mengeluarkan fatwa supaya tidak salat Jumat. Yang tidak dibolehkan salat Jumat itu udzur ketika lumpuh. Terjadi angin yang kencang, gelap gulita, sambar petir. Ini lebih membahayakan daripada corona. Maka perlu kita mempertimbangkan keimanan kita kepada Allah. Jangan sampai kita takut kepada corona dengan fatwa MUI yang melarang kita salat Jumat, kita tinggalkan salat Jumat. Padahal bisa kita salat. Karena semua permasalahan ini harus diselesaikan dengan salat.
Salat ini penting sekali, ya. Salat itu. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Carilah pertolongan dengan sabar dan salat. Cari pertolongan untuk menghilangkan corona ini harus dengan salat. Salat berjamaah ini adalah satu-satunya cara untuk mengatasi semua masalah. Bayangkan saja di dalam perang saja diperintahkan untuk salat berjamaah. Perang ini tahu-tahu langsung kita ditembak mati. Corona masih lama. Tapi kalau perang ini langsung tembak mati. Tapi itu perintah Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Laksanakan salat walaupun di dalam peperangan. Namanya salat khauf. Apakah kita tidak berpikir seperti ke sana? Bahwa kita ini harus mengerjakan salat berjamaah. Dan ketika salat berjamaah ini, maka tidak akan ada penyakit yang datang kepada kita. Amin. Jadi Nabi SAW di dalam hadis yang lain mengatakan, Inna Allah Ta'ala idha anzala a'adun Inna samai alal ahli al-ardi syarifat an ummalil masjid. Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah Ta'ala menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Hadis riwayat Ibnu Ahmad. Dari Anas bin Malik juga seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu biqaumin ahadun nadhara ila ahli masjid fasarafu anhum." Apabila Allah Ta'ala menghendaki penyakit pada suatu kaum, maka Allah Ta'ala melihat ahli masjid lalu menjauhkan penyakit itu dari mereka. Jadi kita harus di masjid sehingga penyakit ini jauh dari kita. Bukan kita meninggalkan masjid, bukan kita tidak boleh salat di masjid, bukan, terbalik ini. Harusnya kita salat berjamaah sehingga Allah Ta'ala jauhkan penyakit dari kita. Virus corona akan jauh. Jadi kesimpulannya begini Pak Ustadz, mungkin Allah menjauhkan penyakit dari orang-orang yang kemudian meramaikan masjid, Pak Ustadz. Ya, memang seperti itu. Berarti itu jawabannya mungkin, Pak Ustadz. Ya, silakan Pak. Dan ada solusi untuk kita bisa terhindar dari penyakit corona ini. Ini kan penyakit al-wahan. Wuhan itu dengan al-wahan sama. Kenapa dia turun di Wuhan? Karena orang Wuhan itu memiliki penyakit al-wahan. Hubbud dunya wa karihatul maut. Mereka cinta dunia dan takut mati. Ini persoalan sehingga MUI pun ikut-ikut takut mati. Padahal mati ini di mana saja kita akan mati. Di mana saja kita akan mati. Mati ini di mana tempat kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan Wuhan ini punya kaitan dengan al-wahan. Masya Allah. Bukan main-main. Allah Ta'ala memberikan satu pelajaran yang besar. Wuhan di Cina, al-wahan di dalam hati kita. Orang-orang Wuhan itu, orang Cina itu, mereka ini hubbud dunya dan karihatul maut. Cinta dunia, takut mati, sehingga Allah Ta'ala kasih penyakit itu sehingga mereka ini menjadi orang-orang yang ketakutan. Nah, kenapa orang Cina lari ke Indonesia? Tidak dilarang ketika dia masuk ke Kendari. Kenapa tidak dilarang masuk ke Kendari? Padahal dia dari Cina. Pusat virus corona di sana, dia bawa ke Indonesia. Sementara orang yang di masjid kok dilarang masuk ke masjid. Orang Indonesia yang di masjid kok dilarang. Nah, ini terbalik-balik pemikiran pemerintah hari ini, apalagi MUI yang sudah terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman yang menyesatkan dan membuat iman orang Islam ini menurun. Dan bahkan nanti ketika mereka mati dalam ketakutan kepada penyakit, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut kepada makhluk. Makhluk tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Penyakit datang dari Allah Ta'ala yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Sakit dari Allah Ta'ala yang menyehatkan Allah Ta'ala. Kembali kita kepada ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Iman kita harus sempurna ketika kita menghadap. Jangan sampai lemah iman karena gara-gara takut kepada corona, takut kepada fatwa MUI. MUI adalah makhluk dan sabda Nabi lebih tinggi daripada fatwa MUI. Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati rasul. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, tidak akan pernah tersesat orang yang berpegang kepada dua pusaka, Al-Quran dan Sunnah. Pegang baik-baik dan iman kita akan terjaga walaupun mati dalam keadaan mendapatkan wabah, penyakit atau itu semua asbab saja, tapi kita semua akan kembali kepada Allah Ta'ala dengan melalui kematian. Baik itu corona, tendang batu, atau dibunuh orang, atau jatuh dari tangga, semua ini ajal, ada asbabnya. Maka untuk itu, kembali sempurnakan iman kita. Jangan terkontaminasi dengan macam-macam pengisian tentang iman, akidah kita. Nanti kita mati dalam keadaan kafir, berbahaya di kubur. Hari ini kita terkena virus corona misalnya,
sehingga mati, tidak masalah, asalkan kita selamat di kubur nanti. Jangan sampai karena kita takut kepada corona, takut kepada fatwa MUI, kita tersiksa nanti di kubur, disirat dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Demikian, mudah-mudahan Allah Ta'ala kembalikan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala bahwa hidup mati, inna salatu wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para pegiat media yang saya hormati, dan itu adalah sedikit penjelasan dari Pak Ustadz Iksan terkait dengan bagaimana pemahaman kita sebagai seorang muslim, kita bagaimana datang ke masjid untuk kemudian meramaikan masjid, itu adalah obat yang paling ampuh untuk menghindar dari segala mara bahaya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.